Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qala wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunubi mislu jibali tihamatin fa idza sami'a al-alima khafa wastarja'a min dhunubihi in surafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun fala tufariqu majalisal ulama fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama'i. Wa qala, dan berkata siapa Sayyidina Umar ibn Khattab, innar rajula, sesungguhnya ar-rajula seseorang, la yakhruju, itu keluar siapa ar-rajul min manzilihi, min daripada manzilihi rumahnya rajul, wa alaihi, dan itu atas ar-rajul minadz dzunubi, daripada dosa-dosa, mislu bermula seperti jibali tihamatin, gunung-gunung Tihamah. Tihamah itu kota Mekah. Fa idza sami'a al-alima, maka jika sami'a, mendengar siapa ar-rajul al-alima, akan seorang alim, khafa, maka takut siapa ar-rajul, wastarja'a, dan mencabut siapa ar-rajul, min dzunubi, dari dosa-dosanya ar-rajul, in surafa, kembali siapa ar-rajul ila manzilihi, ke rumahnya ar-rajul, walaysa, dan tidak ada itu alaihi, atasnya ar-rajul, apa dzanbun, dosa, maka fala, maka janganlah tufariku, berpisah kalian majalisal ulama, pada majlis-majlis ulama. Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan, andai saja ada seorang yang keluar dari rumahnya, kemudian pada akhirnya ketika ia keluar dari rumah, pada dasarnya dia punya banyak dosa ketika keluar dari rumah itu. Kemudian setelah itu dia dengar ada orang alim, artinya dia datang ke majelis-majelis ulama. Setelah datang dari majelis ulama, pulang ke rumah itu seperti tidak ada dosa. Jadi ketika datang ke majelis ilmu itu dicampur, katanya dosa-dosanya itu dicampur, sekalipun dosa-dosanya itu seperti jibal Tihamah, ya, pegunungan-pegunungan yang ada di kota Makkah. Fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi, sesungguhnya Allah ta'ala, lam itu tidaklah, yakhluq, menciptakan siapa Allah ta'ala, ala wajhil ardi, di atas muka bumi, turbatan, pada satu petak tanah, akroma, yang lebih mulia, min majalisil ulama, dari majlis-majlis para ulama. Allah tidaklah menciptakan apapun yang ada di atas muka bumi, tidak menciptakan satu petak tanah pun, terkecuali satu petak tanah itu ada majlisnya para ulama di atasnya. Artinya tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanah yang mulia selain daripada tanah Haramain, tanah Mekah dan Madinah. Ada tanah-tanah yang diberkahi, tanah-tanah yang sangat mulia, diantaranya adalah tanah yang di atasnya ada majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis para ulama. Wa naqala Asyar Masahi al-Maliki fi awal kitabihi
Wa naqala dan menukil siapa al-Imam Asy'ar Masahi al-Maliki fi awali kitabi di dalam muqaddimah kitabnya Asy'ar Masahi Nadmi Durar yang bernama kitab Nadmi Durar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man azzamal alima man barang siapa agama mengagungkan siapa man al alima pada orang alim fa innama maka sesungguhnya yu'azzimu mengagungkan siapa man Allah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang mengagungkan orang alim maka sesungguhnya ia serupa dengan sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di annal ulama warasatul anbiya. Wa man tahawana bil alimi dan barang siapa yang tahawana meremehkan siapa man bil alimi kepada orang alim fa innama maka sesungguhnya dzalika hal itu tahawun bil alim istighfafun itu melecehkan istighfafun itu melecehkan billahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi dan rasulnya Allah Ta'ala. Ketika kita mengagungkan orang alim maka sesungguhnya kita sedang mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang meremehkan orang alim maka sesungguhnya dia sedang meremehkan, melecehkan Allah dan melecehkan Rasulullah SAW. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah. Berkata siapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu. Kafa cukuplah bil ilmi dengan ilmu syarafan halnya sebagai kemuliaan. Apa hendaknya yadda'iya mengaku-aku akan ilmu siapa man orang yang tidaklah yuhsinu baik siapa man akan ilmunya. Kalau kita mau uji coba apakah ilmu itu mulia atau tidak, kalau kita mau uji coba apakah ilmu itu kedudukannya tinggi atau tidak, cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa ilmu itu tinggi. Berapa banyak orang-orang yang bodoh akan mengaku dirinya berilmu. Berapa banyak orang yang tak tahu apa-apa selalu ingin mengaku dirinya tahu apa-apa. Artinya ya kalau ilmu itu enggak tinggi, kalau ilmu itu enggak mulia, enggak ada yang mau mungkin orang itu mengaku dirinya tahu. Ketika misalnya hari ini pun kita merasa enggak tahu, malu kalau enggak tahu itu di hadapan orang, ya. Ditanya ini tahu aja jawabannya padahal enggak tahu. Ini membuktikan bahwa ilmu itu tingkatan dan kedudukannya tinggi. Waqafa bil jahli dan cukuplah bil jahli dengan kebodohan. Zaman sebagai celaan. Apaan hendaknya yatabarra'a berlepas minhu daripada kebodohan siapa man orang yang mana huwa bermula orang man tersebut fihi di dalam kebodohan.
Bodoh itu tercela. Bodoh itu kedudukannya rendah. Kalau kita pengen tahu betul atau tidak bodoh itu rendah, berapa banyak orang yang melepaskan diri dari kebodohan, gak mau disebut bodoh. Disebut bodoh ndak mau, dibilang gak tahu gak mau. Kamu tuh bodoh ya, nolak disebut bodoh itu. Maka penolakan kita akan kebodohan ketika kita disebut bodoh dan kita tidak mau disebut bodoh, ini membuktikan bahwa bodoh itu rendah dan ilmu itu tinggi. Maka kalau ingin mendapatkan ketinggian dan keluhuran kedudukan itu, maka carilah ilmu dengan sebaik-baiknya dan amalkan ilmu dalam sendi kehidupan kita. Wa ursidu fi makna. Wa unsidu, dan aku mendendangkan lagu. Fi maknahu, di dalam makna qaulu Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi Mas Asy'ari bikin lagam, bikin lagu nasyid ya, yang senada dengan ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara umata unsabu ilaihi wa agdabu. Ya lagi. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara ummata unsabu ilaihi wa agdabu. Kafa, cukuplah, sorofan, menjadi kemuliaan, bila ilmi, dengan ilmu. Apa dakwahu, pengakuannya, terhadap ilmu, siapa jahilu, orang bodoh. Cukuplah ilmu menjadi sebuah kemuliaan, karena banyak orang bodoh yang mengaku dirinya sebagai orang yang berilmu. Wa yafrahu, dan bangga siapa jahil. In amsa, jika menjadi siapa jahil. Itu yunsabu, itu dinisbatkan siapa jahil ilal ilmi, pada ilmu. Bangga, orang bodoh itu bangga kalau disebut dirinya sebagai orang yang berilmu. Bangga. Diambillah kesimpulannya. Ketika seseorang bangga dengan ilmunya, maka dia adalah orang bodoh. Karena orang pintar itu akan biasa-biasa saja dengan ilmunya, enggak bangga-bangga, biasa aja. Bukan bangga tapi bersyukur. Biasanya tapi kalau orang bodoh itu kalau disebut berilmu itu mesem-mesem sendiri. Gitu, mesem-mesem sendiri ke orang gila. Jadi orang bodoh kalau udah disebut pinter itu mesem-mesem sendiri.
sendiri, kayak orang gila. Dia orang yang bangga dengan ilmu itu, bangga misalnya, membanggakan diri dengan keilmuannya, maka dia orang bodoh. Wa yakfi, dan cukuplah humula sebagai kehinaan. Bil jahalati, dengan kebodohan. Apa nani, sesungguhnya aku, arau, takut siapa aku. Mata ketika unsabu, aku dinisbatkan ilahi, kepada kebodohan, wa ghabu, dan aku marah. Barometernya bodoh itu rendah itu, kalau disebut bodoh kan rata-rata marah, gak terima kalau disebut bodoh. Itu barometer bahwa bodoh itu rendah derajatnya. Wa qala Ibnu Zubairi, inna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraqi. Kalau berkata siapa Ibnu Zubair, inna, sesungguhnya Aba Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, kataba, itu mengirim surat, siapa Abu Bakar, ilayya, kepadaku, wa ana, dan bermula aku, bil Iraqi, berada di Irak. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi, wajib bagimu bil ilmi, berilmu. Pesan seorang ayah terhadap anak. Nah, sing pinter nak ya, nah, yang cerdas nak ya, jangan jadi orang bodoh, harus jadi orang pintar, sing ngerti, sing paham, ya nak. Fa innaka idza iftaqarta, maka sesungguhnya engkau, idza iftaqarta, jika menjadi fakir siapa engkau, idza iftaqarta, jika iftaqarta menjadi fakir siapa engkau, karena maka ada apa ilmu, malan itu harta. Jadi ketika kamu nggak punya harta, nggak punya apa-apa, ingat ilmu itu harta kamu. Sekalipun kau tak punya harta, hartamu itu ya ilmumu itu. Tuh. Jadi harta itu bukan hanya sebatas uang. Harta itu bukan hanya sebatas fulus, tapi ilmu pun bisa jadi harta yang berharga. Wa idza istagnaita kana jamala. Wa idza, dan jika istagnaita menjadi kaya raya siapa engkau, karena maka ada apa ilmu, itu jamala, perhiasannya. Jadi kalau nanti kamu punya banyak harta, uangnya banyak, maka ilmu itu nanti akan menjadi perhiasan. Ya, ilmu itu akan menjadi perhiasan. Kalau enggak punya harta, maka hartanya adalah ilmu, dan kalau banyak harta, maka perhiasannya adalah ilmu. Wa qala Wahb bin Munabbahin, berkata siapa Imam Wahab bin Munabbah, yatasha'abu minal ilmi asyarafu, wa in kana sahibuhu dani'an. Yatasha'abu, menjadi bercabang, minal ilmi, daripada ilmu, apa asyarafu, kemuliaan. Wa in kana, dan sekalipun kana ada siapa sahibuhu, pemilik hu ilmu, dani'an, itu hina.
kemuliaan itu akan tumbuh, kemuliaan itu akan muncul karena sebab ilmu. Sekalipun yang punya ilmu tadinya hina, tak terhormat sama sekali. Wal izzu wa in kana muhanan. Begitupun al izzu, ya, atof daripada syaraf. Keagungan juga akan bercabang muncul dari sebab ilmu. Wa in kana, sekalipun kana ada siapa sahibu muhanan, itu terhina. Sekalipun yang punya ilmu tadinya terhina tanpa ada sedikit pun kemuliaan, tapi dengan adanya ilmu seorang itu akan menjadi agung. Wal qurbu wa in kana qasiyan. Wal qurbu, dan juga kedekatan. Wa in kana, sekalipun kana ada siapa sahibu qasiyan, itu jauh. Dengan sebab ilmu, sekalipun jauh, maka orang akan dekat dengannya. Justru kalau bodoh dijauhin orang. Kalau kita berilmu itu akan didekati orang. Maka berbahagialah kalau pada akhirnya kita dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah dengan cara kasratul ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwajantahan kita, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begini, kamu dapat banyak ilmu dari Allah, kamu dapat banyak ilmu dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu menyombongkan diri. Jangan sampai begitu. Ketika kamu mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang hendak kita lakukan itu adalah bersyukur. Cara bersyukurnya itu adalah banyak-banyak ibadah ke Allah. Ya, lihat baginda Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kau sholat malam? Bukankah surga sudah ada di tanganmu?" Jawaban baginda Nabi itu apa? "Wahai istriku, bukankah aku adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Ketika Allah berikan surga kepadaku, maka aku harus bersyukur." Cara bersyukurnya Nabi adalah dengan cara banyak ibadah. Jadi bukan bangga, bukan kemudian sombong dengan keilmuan yang hari ini Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniai kepada kita. Jangan begitu, tapi digunakan untuk apa? Bersyukur. Disyukuri ilmu yang didapat itu, disyukuri. Banyak-banyak ibadah. Semakin banyak ilmu, semakin harus banyak sholat sunnah. Ya, jangan begini. Tapi kadang-kadang ilmu itu bikin kita jadi munafik. Kadang-kadang ilmu itu bisa buat kita munafik, Sat. Makanya ada bahasanya begini, man tafaqqaha bila tasawufin. Man tafaqqaha bila tasawufin, orang yang belajar fikih tanpa dibarengi dengan belajar hati, faqad tanafaqa, maka orang itu akan menjadi orang yang munafik. Artinya, berapa banyak ilmu yang dipelajari kemudian ternyata ilmu itu bisa menjadikan diri kita munafik. Mencari mencari hal-hal yang pada akhirnya untuk dijadikan argumentasi buat dirinya, memenangkan pendapatnya sendiri, nggak mau kalah. Banyak orang yang munafik gara-gara ilmu. Makanya naudzubillah min dzalik, kita meminta kepada Allah, ya Allah, kalaupun Engkau berikan ilmu kepada kita, jadikan kemudian saya itu lebih banyak bersyukur. Ya. Jangan banyak ilmu, tapi yang ibadah-ibadah sunnah ditinggal. Jangan ya. Ibadah-ibadah sunnah juga dilakukan. Banyak ilmu, banyak bersyukur, bukan banyak bangga, bukan banyak senang, tapi harus banyak bersyukur. Ingat, man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Kuncinya di situ tuh. Man amila
bima alima allamahullahu ilma malam ya'lam. Ini kunci. Mau punya banyak ilmu? Mau paham banyak ilmu? Mau nggak? Mau. Pasti semua juga mau. Tapi ada cara. Mau tahu caranya? Cara untuk mendapatkan banyak ilmu, tahu caranya? Nih, dengerin. Man amilah. Siapa yang mengamalkan bima alima, dengan apapun yang ia ketahui. Itu syaratnya. Kalau kita hendak memiliki banyak ilmu, atau nanti Allah yang langsung mengajarkannya, amila bima alima. Lakukan, praktekkan apapun yang kita tahu. Maka ini jawabannya, allamahullahu ilma malam ya'lam. Maka Allah akan mengajarkannya tentang ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Kiranya kalau pengen punya banyak ilmu, ingin punya dikaruniai banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan apa yang sudah diketahui. Sekalipun tak sempurna dalam pengamalannya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Sekalipun sedikit yang diamalkan, amalkan saja. Kenapa? Karena ini pondasi agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ilmu kepada kita. Maka nantinya ketika kita amalkan ilmu, kemudian ditambahkan lagi ilmu oleh Allah, kemudian kita amalkan lagi, kemudian pada akhirnya kita dapat ilmu lagi dari Allah. Maka pastikan semakin kita banyak amal dan semakin kita banyak ilmu juga. Tapi ingat, semakin banyak ilmu belum menentukan orang itu banyak amal. Tapi kalau orang banyak prakteknya, pasti punya banyak ilmunya. Ingat itu namanya itu ya. Semakin orang banyak prakteknya, semakin orang itu banyak ilmunya. Tapi tidak menjamin orang yang punya banyak ilmu menjamin banyak prakteknya. Maka yang penting mana? Praktekkan ilmu. Bukan ilmu saja, tapi praktekkan ilmu. Maka kalau kamu begini, insya Allah kalau Allah takdirkan kalian menjadi ulama akhirat nantinya. Kalau kemudian ilmu terus seperti itu, maka jauh nanti pada akhirnya menjadi ulama-ulama yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Yang dekat yang jauh jadi dekat. Ya, itu dengan sebab ilmu. Yang jauh bisa jadi dekat. Wal ghaniyyu wa in kana faqiran. Dan berkecukupan, wa in kana faqiran, dan sekalipun karena ada sahibul ilmi faqiran, itu fakir. Orang punya ilmu itu selalu akan berkecukupan hidupnya, cukup terus insya Allah. Kenapa? Karena hatinya juga kan banyak bersyukur, sehingga pada akhirnya juga merasa cukup aja ya. Karena sebab apa? Wal mahabbatu wa in kana wadi'an. Wal mahabbatu wa in kana wadi'an, dan berwibawa. Wa in kana, dan sekalipun kana ada siapa sahibul ilmi, wadi'an, itu rakyat jelata. Sekalipun bukan orang terpandang, kalau seseorang itu punya ilmu, maka dia akan menjadi orang yang berwibawa. Wibawanya tinggi, orang berilmu itu tinggi wibawanya. Wa unsidu fi ma'nahu, dan aku mendendangkan nasyid fi ma'nahu, di dalam makna yang serupa dengan qaulnya Wahab bin Munabbah. Al-ilmu balagha qauman dirwata syarafi, wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi.
Ya sahibal ilmi ma lan la tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi al ilmu yarfa'u baitana imadalahu wal jahlu yadimu baital izzi wasyarafi. Lagi al ilmu balagha qauman dirwan tasyarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Ya sahibal ilmi lan la tudanisu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Al ilmu, bermula ilmu itu balago, itu mengantarkan apa? Ilmu. Kauman, pada satu kaum. Mengantarkan kemana? Zirwata, pada puncak asyarafi, kemuliaan. Ilmu itu bisa mengantarkan setiap manusia pada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Wa sahibu, dan pemilik ilmu, wa sahibul ilmi, dan bermula pemilik ilmu itu mahfuzun, terjaga, minat talafi, daripada kehancuran, terjaga. Kenapa? Karena punya ilmu. Mau jatuh miskin gak jadi. Gak jadi. Kenapa? Karena banyak dibutuhkan orang. Makanya ya, ini membuat kalian jangan kecil hati jadi santri itu. Jadi santri itu jangan kecil hati sekalipun. Berapa banyak sekarang dan hari ini orang menganggap sebelah mata pada pondok pesantren. Lantas kalau jadi santri, kedepannya mau jadi apa? Emang yang mengantarkan kita pada puncak kemuliaan itu sekolah? Bukan. Tapi yang mengantarkan diri kita pada puncak kemuliaan itu adalah ilmu sebenarnya. Dan jangan pernah kecil hati ketika jadi santri. Perhatikan saja. Jadi santri itu hari-harinya ngapain? Belajar kan? Sebab santri tahu banget tahunya bahwa yang bisa mengantarkan kita pada puncak kemuliaan adalah ilmu. Sehingga kenapa kemudian banyak para santri itu tidak hanya di Darul Furqan saja, di mana-mana. Rata-rata anak-anak santri itu tiap harinya bawa buku, tiap harinya bawa Quran, bawa buku, bawa kitab dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena mereka tahu betul yang mengantarkan mereka untuk pada puncak kemuliaan itu adalah ilmu. Sehingga jangan kecil hati jadi santri itu. Ya biarkan ketika ada orang-orang yang bicara, ngapain kamu jadi santri? Emang santri mau jadi apa? Lah, emang ketika kamu gak jadi santri, emang kamu jadi apa? Iya kan? Kalau ada bahasa jadi santri mau jadi apa? Lo kalau lu nyantri apa enggak? Enggak. Ketika lo enggak nyantri emang jadi apa? Lo sama aja. Apa kemudian anak santri nggak bisa ke pabrik? Bisa. Apa ya, bawanya kesel banget gitu loh. Karena saya tuh dari dulu dunia pesantren. Dari kecil saya dididik orang tua itu di dunia pesantren. Ketika ada penghinaan pada dunia pesantren, Allah, sakit pak hati saya.
seperti tidak menerima ketika ada orang-orang yang pada akhirnya menghardik dunia pesantren, mengecilkan dunia pesantren. Kita bisa buktikan saja, ayo. Kalau bahasanya orang-orang pesantren nggak bisa apa-apa. Berapa banyak orang-orang yang dari pesantren, lulusan pesantren, kuliahnya bukan di Indonesia banyaknya. Kemana? Luar negeri. Dan berapa banyak lulusan-lulusan pesantren yang hari ini berangkat ke luar negeri. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Yaman, yang ke Mesir. Bahkan, wajar atau ke Mesir, kata mereka. Karena tiap harinya juga agama terus, siapa bilang? Gontor Ponorogo, pada akhirnya mengeluarkan alumni-alumni yang kuliah kemana? Ke luar negeri, bukan hanya ke Arab, Oxford, ke Amerika Serikat, ke Belanda, ke London. Ini membuktikan bahwa santri itu juga bisa untuk menggapai apapun yang mereka cita-citakan. Jangan pernah kecil hati, jangan bilang santri gak bisa apa-apa. Apa kemudian Hasna nanti di kemudian hari gak bisa jadi hakim? Nah, bisa. Kalau memang Hasnanya kemudian ngejar hal itu, pasti bisa. Advokat bisa. Apa kemudian seorang santri salah jadi advokat? Enggak. Bebas. Yang nggak boleh itu cuma satu, santri itu jangan maksiat, udah itu aja. Tidak boleh punya cita-cita bikin diskotik, itu aja. Yang tidak boleh dicita-citakan oleh santri itu, jangan punya cita-cita bikin diskotik, jangan punya cita-cita jadi pemabuk, jangan punya cita-cita naudzubillah min dzalik, pelacur, naudzubillah. Cita-cita yang lain yang baik silakan. Jangan kecil hati jadi santri. Dan satu hal, kalau ada yang mengecilkan kalian, ya, ada yang ucap di hadapan kalian kalau jadi santri mau jadi apa, jangan dengerin. Sekalipun kedengeran, jangan didengerin. Sekalipun kedengeran sama telinga, jangan didengerin. Sampai hati yang ada. Tunjukin aja, biar nanti mereka yang sakit sendiri. Tunjukin aja, biarkan mereka yang sakit sendiri pada akhirnya. Wani-wanian, hina-hina santri. Angger, kerboga masalah mendatang ke mana sih? Datang ke santri kan? Ngomongkan santri, giliran ayam masalah mah datang dengan kaki kiai. Kapan? Urusan warisan ke mana? Sata acan kehakiman ke mana deh? Awalnya ke mana? Dah pasti ke kiai heula. Sok ahina santri. Santri mah teu bisa nanaon cenah. Sembarang. Aisyah bisa ngitung waris ente. Depan ngahina-hina santri kan gitu ngomong. Santri mah teu bisa nanaon cenah. Aisyah bisa tuh ngitung waris. Depan untuk bisa waris mah teu cicing mah. Penghina-hina santri. Santri mah teu bisa nanaon. Aisyah bisa ngitung zakat ente. Ente cicing mah kan penghina-hina santri. Lamun eueuh santri mah agama ya bakal hancur-hancuran. Bener enggak? Eueuh santri agama ya bakal hancur-hancuran ya akhlak manusia. Matakan didatangkan ke Allah Subhanahu wa taala para santri teh dan bakal jadi petunjuk-petunjuk di kampung-kampung enak. Kudu didatangkan santri ke Allah Subhanahu wa taala kudu nama bagja bahagia mun aya hiji kampung aya santrian di dituna. Kudu seneng. Ya menghina ka santri. Mahfudun minat talaf. Ya, orang yang berilmu itu akan terjaga dari kehancuran. Dajjal datang ya, dajjal tawanian ke orang begitu. Sebab orang boga ilmu iya mesti dajjal ya. Langilu anak yang si dajjal ya. Mun dajjal datang ya selamat insyaallah sebab sahibul ilmu mahfudun minat talaf. Ya sahibal ilmi mahlan,
sahibal ilmi, orang yang punya ilmu, mahlan, pelan-pelan, santai. Artinya apa? Ketika mencari ilmu jangan pakai nafsu, pelan-pelan aja. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu ihabi bayanin dukain wa irsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa kulli zamanin tuluz zaman. Nyiar ilmu mah, neangan ilmu, mencari ilmu mah kudu lama. Ya, kudu lama, sabar. Gak bisa cari ilmu itu hanya digapai dengan 1 minggu. Kudu apa? Kudu lama, tahun-tahunan. Terus makanya di hari-hari kemarin saya bilang, sekalipun kalian nanti sudah menjadi apapun itu yang dicita-citakan sudah tergapai, yang jadi advokat jangan lupa ngaji, teruskan ngajina. Ya, yang jadi hakim jangan lupa ngaji, teruskan ngajina. Yang udah jadi guru jangan mentang-mentang jadi guru, teruskan belajarna, teruskan ngaji. Sebab naon dah, sebab ilmu mah teu bisa cepet datangna. Lila matakan kusabab lila, senajan urang goskolot oge terus nyiar ilmu mah teruskan. Selama orang bisa lempang, selama orang bisa jalan, selama orang diberi kesehatan dan diberi kesempatan kanggo nyiar ilmu untuk mencari ilmu, sok teang ilmu senajan goskolot oge. Gak ada bahasa-bahasa aduh goskolot mah hese naona, hese ngapalna teu dititah ngafal. Dititah ge datang, lain dititah ngafal, titah datang na hungkul. Urusan kayak menang ilmu menang henteu nama urusan nu sanes. Nu penting mah datang we heula. Apalagi santri yang hari ini jangan pernah berhenti belajar. Hari ini kau belajar, di masa tuamu di masa tuamu pun harus tetap belajar. Yang sudah jadi kiai jangan merasa jadi kiai, tetap belajar ya. Yang sudah menjadi dai kondang, sudah dipanggil ke sana kemari, sok silakan belajar lagi. Jangan merasa sudah menjadi dai. Yang sudah jadi profesor, yang sudah jadi doktor, yang sudah jadi dosen, jangan merasa jadi dosen, teruskan belajar baik. Ulah eureun ka ngaji, ulah eureun ka ngaji, teruskeun ngajina nya. Mahlan. Tenang dan santai. La tudannisu, jangan kau kotori ilmu bilmu biqot, dengan dosa-dosa besar. Tuh. Kalau kita punya ilmu, dikarunia ilmu, jangan kemudian ilmu itu kita kotori dengan perbuatan dosa. Jangan. Fama lil ilmi min khalafi, sebab ma tidaklah lil ilmi bagi ilmu itu min khalafi, ada sebuah pengganti. Lil ilmi maka tidak ada lil ilmi bagi ilmu min khalafin, dari pengganti. Sebab kalau ilmu itu udah kotor, nggak ada penggantinya lagi ilmu itu. Kalau udah kotor ya kotor, makanya jangan dikotori. Ya. Untuk bahkan mencari pengganti ulama itu susah. Yang ganti jadi DPR banyak kas. Iya. Yang ngegantiin jadi advokat, yang jadi hakim, yang jadi guru di sekolah mah banyak penggantinya. Yang PNS banyak penggantinya. Ulama mah hese. Menggantikan ulama teh hese. Berat pan. Kan kemarin kita bahas di kitab apa? Di Taretasre, ya kan? Di Taretasre. Terus nyambung kemana? Ke kitabnya Syekh Jalaluddin Asyuti, gimana persyaratan jadi orang alim itu, ternyata ketat juga untuk menjadi seorang ulama itu. Sehingga pada akhirnya PNS banyak penggantinya, Ya, nanti nih PNS. Ketika PNS itu pensiun, itu pasti ada PNS baru lagi, pasti ada loh, pasti ada. Nanti presiden lengser 5 tahun yang akan datang. Nanti ada presiden lagi nggak? Ada. Sampai.
Ini advokat. Ketika sudah wafat, ada advokat baru lagi nggak? Ada. Sok ulama. Ulama wafat, ada penggantinya. Ada. Di mana? Ada. Nggak tahu di mana. Tapi sulit. Tuh, sulit. Ngegantian ulama teh hese, Pak Haji, hese. Gak gampang. Aduh. Gantian ulama itu susah. Hanya latu danisu bil mubiqat. Jangan kau kotori ilmu itu, karena ilmu itu nggak ada penggantinya. Sebab ulama pun sulit untuk mencari pengganti. Ini nyari Imam Syafi'i hari ini susah, Pak. Susah kan? Susah. Nyari Imam Ghazali hari ini tuh susah. So, cari Abu Hanifah hari ini yang serupa banget dengan Abu Hanifah. Gak ada, Pak. Sulit cari Abu Hanifah. Rata-rata termasuk mungkin hari ini kiai-kiai pun semuanya nyadur kan? Nyadur ke siapa? Nyadur ke Abu Hanifah, nyadur ke Imam Syafi'i, nyadur ke Imam Malik, nyadur ke Imam Hambali. Kenapa? Karena sudah jarang yang ada yang sama banget dengan Abu Hanifah, yang sama banget dengan Imam Malik. Dan itukah luar biasanya para kiai-kiai kita hari ini, ketawaduan mereka tetap menjaga apa? Menjaga pendapat-pendapat ulama-ulama yang dulu. Masih apa? Masih menganggap ulama-ulama yang dulu itu lebih hebat. Itulah ketawaduannya para kiai-kiai kita. Al-ilmu yarfa'u baitan. Ilmu itu akan yarfa'u, akan meninggikan baitan, sebuah rumah yang la imada, yang tidak ada imada, tiang lau bagi bait. Ya. Ilmu itu bisa meninggikan apapun, sekalipun yang pada akhirnya awalnya nggak punya apa-apa, nggak punya kemewahan, nggak punya kemuliaan, tapi dengan ilmu, segala macam bisa keraih karena sebab ilmu. Sebaliknya wal jahlu, kebodohan itu yahdimu, akan menghancurkan baital izzi, rumah yang agung, wasyarafi, dan mulia. Yang tadinya mulia, bodoh, hancur. Seorang ulama misalnya maksiat tuh sauti, hancur. Ya. Nah, jadi ilmu mah bisa ninggiin sesuatu, dan kebodohan bisa menghancurkan segala sesuatu. Wa qala Abu Muslimin al-Khawlani, berkata siapa Abu Muslim al-Khawlani, al ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Para ulama fil ardi, yang ada di muka bumi, itu mislu seperti an-nujum, bintang-bintang, fis sama'i, di langit. Al ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama'i. Ulama di muka bumi itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Artinya berarti memberikan cahaya. Idza badat linnasi ihtadau biha. Idza badat, jika nampak bintang itu, linnasi, pada manusia, ihtadau, maka mendapat petunjuk siapa annas biha, karena bintang-bintang tadi. Tapi wa idza khafiyat, jika hilang atau samar apa bintang-bintang, anhum, daripada annas, manusia, maka tahayyaru, maka kebingungan siapa annas, gelap sedikit saja do manusia. Contoh saja, ada yang pernah kejebak di WC, sedang BAB mati lampu, ya, plak saja. Itu ketika mati lampu di WC, dalam keadaan kita sedang BAB, itu nyari gayung gampang apa susah? Susah.
Bahkan membedakan mana kotoranmu dengan air itu sulit nantinya. Lah itulah ulama itu bagaikan bintang. Ulama itu bisa memberikan cahaya. Engkau bagai cahaya apa nih? Penerang jiwa manusia mulia. Terus ya itu. Wa unsidu fi ma'nau, kemudian unsidu. Aku mendendangkan lagu nasyid, kata Mbah Hashim, fi ma'nau, di dalam makna yang serupa dengan qaulnya Abu Muslim Al-Khawlani. Ma'al ilmi fasluk hai summa salakal ilmu wa annu fakashif kullaman inda ufamu fafi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun ala dinil ladhi amru hatmu fa khalid ruwatal biwashab khiyarahum fa sohbatuhum zainun wa khultatuhum gonmu wala ta'duwan aina ka'anhum fa innahum nujumu dan ingo banajmun badanajmu fa wallahi laulal ilmu matadahal huda walala min ghaibil umuri lana rasmu. Ma'al ilmi, bersamaan dengan ilmu, fasluk, maka berjalanlah engkau, haisuma, dimanapun, salaka, berjalan, al ilmu, apa ilmu. Ma'al ilmi, bersamaan dengan ilmu, fasluk, berjalanlah engkau, haisuma, dimanapun, salaka, berjalan, apa ilmu. Dimanapun kau dengar ada majlis-majlis ilmu, dimanapun kau dengar ada para ulama di sana, datangi, kejar mereka. Ya, mengapa? Wa anhu fakashif kulaman indahu fahmu. Wa anhu, dan darinya ilmu, fakashif, singkaplah. Apa singkap? Tahu singkap? Beberkan. Bukalah, bukalah. Kulaman, akan setiap man orang yang indahu, bagi dirinya, man fahmu, pemahaman ilmu. Artinya carilah setiap orang yang indahu, memiliki fahmu, pemahaman ilmu. Cari orang-orang yang faham ilmu. Kenapa? Fafihi jala'un lil qulubi minal ama. Fafihi, karena di dalam dirinya, man indahu fahmu, karena di dalam dirinya, man indahu fahmu, di dalam diri seorang yang punya banyak ilmu, atau di dalam diri seorang ulama, jalaun, ada penerang, lil qulubi, bagi setiap hati, minal ama, dari kebutaan. Orang yang tersesat jalan, ya, buta mata hatinya, maka datanglah kepada seorang ulama, karena di dalam diri seorang ulama ada penerang jiwa. Wa aunun, dan membantu, ala dini, terhadap agama,
alladzi yang mana amruhu perkara agama, hatmun itu wajib. Ulama akan senantiasa membantu setiap manusia, aunun aladdin, membantu setiap manusia akan agamanya, yang mana alladzi amruhu, yang mana perkara agama itu hukumnya wajib. Mempelajari hukum-hukum agama hukumnya wajib. Maka ulama akan hadir untuk menolong siapapun umat manusia, terkhusus umat baginda Nabi yang ingin memahami ilmu agama. Fakhalid ruwatal ilmi, maka bergaulah engkau ruwatal ilmi dengan perawi-perawi ilmu, washab khiyarahum, dan bersahabatlah engkau khiyarahum dengan orang yang terbaik dari mereka. Bergaulah dengan para ulama, maksudnya bergaulah dengan para perawi-perawi ilmu yang menyampaikan ilmu, dan bersahabatlah, dekatlah dengan mereka. Fasuhbatuhum, karena bersahabat dengan mereka. Fasuhbatu, maka bermula bersahabat dengan ruwatal ilmi. Zayyinun, itu menjadi perhiasan. Wa khultatuhum, dan bergaul dengan mereka. Wa khultatuhum, dan bergaul dengan mereka. Ghanmu, adalah keberuntungan. Wala ta'duan ainaka, dan janganlah ta'duan, melewatkan apa ainaka, kedua matamu, anhum, daripada mereka. Jangan lewatkan mata kita untuk tidak melihat para ulama. La ta'duan, dan jangan lewatkan apa ainaka, kedua matamu, anhum, daripada mereka. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ruwatal ilmi nujumun hudan, nujumu hudan, petunjuk, bintang-bintang yang menunjukkan. Nujumu hudan, bintang-bintang yang diserupakan dengan petunjuk. Nujumu hudan, bintang-bintang yang diserupakan dengan petunjuk. Mereka itu bintang dan mereka itu adalah petunjuk. Maka jangan pernah lewatkan mata kita untuk tidak melihat para ulama. In ghaba najmun, jika hilang apa najmun, bintang, maka bada najmu, maka akan nampak najmu, bintang yang lain. Kalau kiai kita wafat, maka pasti ada kiai lagi yang pada akhirnya akan memberikan petunjuk bagi kita. Wafat lagi, ada lagi, wafat lagi, ada lagi. Tapi nggak gampang cari pengganti, sulit. Fawallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, kalaulah tidak ada, laulal ilmu, kalaulah bukan ilmu, kalaulah bukan ilmu, kalaulah bukan atau tidak ada ilmu, ma, tidaklah ittadoha, jelas, al-huda, apa petunjuk. Wallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, kalaulah bukan karena ilmu, kalaulah tidak ada ilmu, kalaulah bukan ilmu, ma, tidaklah ittadoha, jelas apa al-huda, petunjuk. Walalaha, dan tidak akan nampak, ya. Walalaha, dan tidaklah nampak, min ghaibil umur, dari perkara-perkara yang samar, min, daripada ghaibil umur, perkara-perkara yang samar, lana, bagi kami, rasmu, gambaran-gambaran. Sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak nampak bagi kita, tidak akan jelas
kalaulah bukan karena para ulama. Hukum yang samar tidak akan jelas kalaulah bukan karena ulama yang pada akhirnya mereka akan menjelaskan sesuatu yang samar itu. Wa qala Ka'bun al-Ahbar. Wa qala Ka'bun al-Ahbaru. Berkata siapa Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu, "Lau anna thawaba majlisil ulama ibadalin nas laqatatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu." Lau anna, kalaulah, anna bahwasannya sawaba pahala majlisil ulama, pahala bermajlis al ulama'i dengan para ulama, bada itu nampak. Apa sawabu majlisil ulama linnasi di hadapan setiap manusia, laqtatalu maka akan iktatalu berperang siapa annas alaihi karena sawabu majlisil ulama. Kalau saja pahala bermajlis ilmu, bermajlis dengan para ulama itu nampak di hadapan setiap golongan manusia, maka pastikan setiap manusia akan berbunuh-bunuhan, berperang-perangan karena untuk mendapatkan sawab, mendapatkan pahala bermajlis dengan para ulama. Hatta yatruka, bahkan boleh jadi sampai yatruka, hatta sampai yatruka meninggalkan siapa kullu setiap di orang yang memiliki imaratin jabatan imaratahu akan jabatannya. Hatta sampai yatruka meninggalkan siapa kullu setiap di orang yang memiliki imaratin jabatan imaratahu akan jabatannya. Oh, kullu di imaratin. Orang yang punya jabatan pun akan tinggalkan jabatannya hanya untuk bermajlis ilmu. Ya, siapapun itu, sekalipun punya kedudukan tinggi, ketika kemudian sawab pahala daripada bermajlis ilmu itu nampak di hadapan manusia, maka sesungguhnya mereka akan tinggalkan kedudukan itu hanya untuk mendapatkan pahala dari bermajlis dengan ulama. Wa kullu dhi suqin suqahu, dan setiap di orang yang memiliki suqin pasar. Dhi itu apa? Asmaul khamsah, benar? Benar enggak? Akhun, abun, hamun, wafu, wa dhu. Makna dhu apa? Orang yang memiliki. Suqin, suq artinya apa suq? Toko. Suqau tokonya, punya toko besar pun ditinggal tokonya karena untuk bermajlis ilmu. Tapi kan tidak begitu kadang ya. Antara pelanggan sama majelis ilmu lebih mendahulukan pelanggan daripada majelis ilmu. Bahkan kadang-kadang juga ada, ya begitulah. Wa qala ba'dus salafi, berkata siapa ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salaf, khairul mawahibi al-aqlu, sebaik-baiknya al-mawahibi given, hadiah, pemberian, surprise. Al-aqlu adalah akal. Sebaik-baiknya hadiah dari Allah itu adalah akal. Benar ya? Coba kalau nggak punya akal loh, bodoh kabeh nanti gimana? Binatang. Laulal ilmu lakana nasu kalbaha ini. Kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena akal, maka manusia itu percis kayak monyet. Ya, percis kan? Percis banget. Udah mah dari sisi bentuk hampir sama sama monyet. Hidungnya sama pesek ya, mulutnya sama bawel,
Jarinya juga sama, jari tangannya kanan 5, kiri 5. Kakinya juga sama, kanan jarinya 5, kiri juga sama 5. Ya, bedanya apa? Punya buntut? Enggak, ada manusia sama ada buntut. Iya kan? Iya. Ada namanya tulang ekor, berarti manusia punya ekor, berarti sarua jeung monyet. Yang membedakan kita adalah akal. Makanya kalau akal enggak dipakai, maka kita akan sama dengan monyet. Ya, bener enggak? Nanu kamonyetin. Wasyarul masaibi, dan seburuk-buruknya musibah. Wasyarul masaibi, dan seburuk-buruknya musibah. Al jahlu, adalah bodoh. Ujian terberat itu adalah ketika bodoh. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian daripada para ulama, al ilmu amanun min kaidi syaiton. Al ilmu amanun min kaidi syaiton. Ilmu adalah amanun, perisai. Tahu perisai? Apa? Tameng. Tahu tameng? Penjaga. Tahu penjaga? Pagar. Tahu pagar? Sur. Min kaidi syaiton, dari tipu daya setan. Iya, ilmu itu bisa menjaga kita dari tipu daya setan ya. Mau maksiat, astagfirullah. Mau masuk, lah ilaha illallah. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau bodoh, maksiat, gas. Mabok gas. Kenapa? Mabok gas. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ketika diajak mabok, punya ilmu, astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak punya ilmu, mabok yuk, gas bang, ayo, kapan bang? Nggak punya duit, udah gampang, gue bayarin deh, gue traktir lu, asli bang, asli. Ayo guys, dah, karena nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh, wa hirzul min kaidil hasud, dan penjaga, tameng juga sama perisai, min kaidil hasud, dari godaan orang-orang hasud. Orang-orang yang hasad, dengki. Kalau punya ilmu, ada yang hasad kepada kita, kita marah. Masya Allah, alhamdulillah. Senyum jawabannya. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, sarwa sih aja. Nggak balas. Sebab terboga ilmu. Ada yang hasad, ada yang dengki sama kita. Kalau punya ilmu, senyum nun. Masya Allah. Kamu tuh gimana sih? Ya nggak apa-apa, masya Allah. Ya namanya saya kan manusia biasa. Ya salah. Allah. Karena punya ilmu, terjaga kan hatinya kan? Terjaga. Tapi kalau nggak punya ilmu, sarwas lagi kehead, kan? Karena nggak punya ilmu. Wa dalilul akli, dan ilmu adalah dalil, petunjuk akal. Wa unsyidu fi ma'nahu, dan aku menasyidkan di dalam yang serupa dengan makna qala ba'duhum. Ma'ahsanal aqlawal mahmudum man diulang salah. Ma'ahsanal aqlawal mahmudum man aqala wa aqba'al jalawal madmumum man jahila falaisa yasluhu nutkul mar'i fi jadali wal jalu yusiduhu yauman idha su'ila wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulu man lam yakun fi ilmun lam yakun rajula ta'alamil ilma wa malya'u khayya bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila.
Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Orang yang tidak punya ilmu maka dia bukan orang yang hebat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.